luruskan, harus clear, masyarakat juga harus paham, tidak ada yang perlu direkonsiliasi. Yang diperlukan di sini adalah masing-masing punya hak dan tanggung jawab. Hak sebagai warga apa? Di dalam melindungi warga negaranya. Ya, masa satu orang saja tidak bisa dipulangkan. Macam ini yang harus diklarifikasi. Ya, ada semacam invisible hand, tangan yang terlihat, instruksi-instruksi atau apa. Muldoko tak perlu gunakan kekuatan, negara juga punya untuk hadapi. Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purn Muldoko mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum. Maka kedudukannya sama di mata hukum, sehingga tidak perlu menggunakan kekuatan untuk menghambat proses itu. Itu dikatakannya, menyusul proses hukum Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Saat penyidik mengantarkan surat panggilan ke kediaman Habib Rizik di Petamburan, Jakarta, sejumlah anggota sempat menghalangi. Muldoko mengatakan, aparat dipastikan bertindak sesuai dengan ketentuan berlaku apabila mendapati individu ataupun kelompok melanggar peraturan. Maka di situ tidak ada pandang bulu. Perlakuan yang sama di depan hukum. Untuk itu, saya mengimbau semuanya paham tentang itu, kata Muldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa tanggal 1 Desember tahun 2020. Maka proses hukum bisa saja dilakukan terhadap siapapun, termasuk tokoh agama. Namun, mantan Panglima TNI itu menegaskan, proses hukum tersebut bukan berarti negara atau pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Dari awal saya sudah mengatakan tidak ada kriminalisasi ulama. Tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan, ujarnya. Muldoko juga meminta organisasi atau kelompok tertentu termasuk FPI tidak perlu turun ke jalan dengan maksud unjuk kekuatan. Terlebih mengancam pihak-pihak tertentu. Negara, kata dia, juga memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Jadi untuk itu kita imbau bersama tidak perlu menggunakan kekuatan, tidak perlu apa itu mengancam dan seterusnya. Karena negara juga punya kekuatan untuk menghadapi, tuturnya. Menurut Muldoko, kebanyakan orang menghendaki situasi negara aman dan tenteram. Tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan adalah mewujudkan kehendak itu. Yakni, sambungnya, dengan menciptakan situasi yang diharapkan tersebut. Bagi dia, mobilisasi massa dengan menyulut sentimen emosi masyarakat sudah pasti memiliki agenda politik tertentu. Jangan mengembangkan stigma tentang apa itu kriminalisasi ulama, katanya. Instruksi penting Kolonel TNI penembus sarang FPI. Masih segar diingatkan kita bagaimana aksi-aksi memukau penuh keberanian yang ditunjukkan Komandan Komando Distrik Militer 0501, Jakarta Pusat berdiri sendiri, Kolonel TNI Lukman Arif dalam beberapa peristiwa penting di ibu kota Jakarta. Mulai dari meredam amarah warga Kuitang, yang kesal pada ulah petugas kepolisian dalam memukul mundur perusuh dalam unjuk rasa menolak UU Omnibus Law, hingga menembus markas Ormas FPI, saat peculutan baliho Rizik Syihab dan juga ketika melakukan penyemprotan disinfektan di Jalan Petamburan 3, KS Tubun, Tanah Abang, Jakpus. Selain terkenal berani serta humanis dalam menormalkan situasi keamanan ibu kota Jakarta, Kolonel TNI Lukman juga terkenal tegas dalam menegakkan disiplin kepada prajurit TNI di bawah komandonya. Ketegasannya terlihat jelas dalam instruksi-instruksi yang diberikan kepada pasukannya di Kodim 0501, JPBS. Dari informasi yang dihimpun Viva Militer, Selasa tanggal 1 Desember tahun 2020, Kolonel TNI Lukman memimpin apel dan memberikan jam komando. Ada beberapa instruksi penting yang diberikannya. Agar bijak dalam penggunaan medsos, jangan sampai merugikan diri kita sendiri, keluarga dan satuan. Jangan sampai terbawa arus dan agar selalu mengingatkan sesama anggota, kata Kolonel TNI Lukman. Selain itu, Kolonel TNI Lukman juga menegaskan tentang penting menggencarkan komunikasi sosial bagi prajurit TNI kepada masyarakat. Dan tidak arogan kepada masyarakat.
Lakukan komunikasi sosial secara aktif di lapangan dengan berbagai elemen masyarakat, bantu solusinya apabila ada permasalahan-permasalahan di masyarakat, jangan bersikap arogan yang justru merusak citra baik Satuan Kodim 0501, JPBS dan TNI, katanya. Yang tak kalah penting dalam instruksinya, Kolonel TNI Lukman mewanti-anti prajurit TNI agar jangan sekali-kali coba-coba memiliki, mengkonsumsi apalagi mengedarkan narkoba. Tidak ada anggota Kodim yang terjerat narkoba, sudah jelas hukumannya, katanya. Untuk diketahui, jam komandan merupakan bagian dari unsur pembinaan terhadap prajurit TNI dalam memelihara semangat dan korsa satuan dalam melaksanakan tugas-tugas teritorial. Perlu dilaksanakan pembekalan dan pembinaan secara terus-menerus secara periodik, sehingga kinerja satuan dalam mengemban tugas pokoknya dapat berjalan dengan lancar serta disertai dengan grafik peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitasnya.